Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Zainal Kreator. Kali ini saya ingin berbagi sedikit pengalaman soal ganti oli mobil. Biasanya itu kan saya ganti oli mobil ke bengkel atau di tempat servis mobil lah. Tapi kemarin saya iseng-iseng itu untuk ganti oli mobil saya sendiri. Kita poli dewi bolo. Ini penggawean kerennya. Ternyata sangat mudah karena memang banyak tutorial ya cara ganti oli mobil itu sendiri. Banyak tutorial. Tuh, kemarin ternyata setelah ganti oli itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan buat kita yang masih awam pada dunia mobil, apalagi baru pertama kali memiliki mobil terus iseng-iseng ganti oli sendiri. Nah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yang perlu diperhatikan itu ya, yang pertama, pastikan oli yang Anda pakai itu benar-benar asli ya. Karena gini, banyak oli mobil yang dijual belikan di online itu harganya itu sangat bervariatif ya. Ada sangat murah, ada yang standar, ada yang lebih mahal. Terus cara membedakan oli asli dan palsu itu nggak bisa dibedakan dari harganya. Ternyata ada hal-hal yang memang harus diperhatikan khusus, karena kemarin itu ada yang membedah oli asli dan palsu itu memang sangat mirip sekali. Kalau kita tidak paham itu, kita sangat tidak direkomendasikan untuk membeli oli secara online. Tuh, kemarin itu saya mau beli online karena masih ragu, terus saya beli ke offline di toko onderdil yang ada di wilayah saya. Dan saya bandingkan, ternyata yang ada di online itu selisihnya cuma 20 atau 30 ribu. Ada yang sangat murah, sama-sama mereknya ya, itu saya ragu itu bisa jadi palsu mungkin ya. Ada yang lebih mahal, ada. Itu kalau saya bandingkan kemarin di toko onderdil tempat saya. Pastikan olinya asli. Jika ragu-ragu membeli online, silahkan beli offline saja. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sudah selesai proses ganti olinya, pastikan oli ini tidak bocor. Tuh, kemarin itu setelah saya ganti oli, ternyata itu kan saya kira sudah rapat semua ya. Sudah rapat semua baut-bautnya, ternyata masih ada kebocoran. Itu lumayan. Semalam saya sore selesai ganti oli, terus malam saya bawa mobilnya, ternyata ada kebocoran. Lumayan banyak yang keluar. Itu sangat berisiko. Tuh. Jadi ketika melakukan pengencangan baut ya, supaya lebih kencang, itu pastikan baut ini benar-benar kencang. Yang bawah itu, baut bawah, supaya oli ini tidak merembes. Kemarin itu kan di tutorial ada yang mengatakan jangan terlalu kencang. Kemarin saya ikuti aturan itu, tidak terlalu kencang, ternyata itu merembes. Tuh. Jadi memang harus dipastikan oli kita ini tidak bocor, terus tidak merembes. Karena pas waktu itu saya juga sharing kepada teman saya, kebetulan ketemu pas di acara itu, saya cerita, wah tadi sore itu aku ganti oli malah kebocoran, gimana? Iya. Ternyata beliau cerita, loh wingi kemarin
nggak kemarin sih ya, jauh-jauh hari itu ada yang ganti oli mobil di tempat servis bengkel. Itu kurang teliti juga. Kebetulan mobil rental dibawa kemana-mana setelah servis itu, setelah ganti oli, ternyata olinya bocor dari bawah. Itu mengakibatkan oli itu habis, dan kedua sampai ring shakernya itu harus ganti karena aus. Nah itu resikonya gitu kalau kita nggak teliti. Pastikan yang perlu diperhatikan, pastikan olinya itu tidak bocor, merembes dari bawah. Caranya dikencengin bautnya. Itu yang kedua. Kalau yang ketiga, ketika kita sudah kencengin baut itu kok masih bocor, itu kita harus menggunakan cara yang kedua, yaitu baut. Kan ada baut ya, ini kepala baut. Itu kita kasih solatif gitu, solatif putih supaya lebih tebal dan tidak mudah merembes. Nah, itu cara yang kedua ketika cara yang baut kita kencengin masih kurang bagus, masih merembes, berarti harus menggunakan cara yang kedua. Tapi alangkah baiknya ketika mobil kita sudah tua, sudah berumur ya, kalau bisa sih langsung dikasih solatif putih itu bautnya supaya tidak merembes. Karena nanti kalau sudah kita kasih oli ya terus merembes, itu kan kita susah ya. Apa kita harus buka lagi bautnya, terus nanti olinya kita kasih wadah lagi terus kita masukkan ke atas, kan jadi kerjaan kita ya, 2 kali kerja, lebih dari 2 kali kerja kita gitu ya. Ada 3 hal. Yang pertama, pastikan olinya asli. Yang kedua, pastikan olinya tidak bocor merembes dari bawah. Dan yang pertama, pastikan olinya asli. Yang kedua, pastikan olinya tidak merembes dari bawah dengan cara kita mengencangin. Kalau dikencengin masih saja merembes, berarti harus kita kasih solatif. Gitu ya. Sekian berbagi pengalaman saya terkait ganti oli. Jika ada pengalaman yang lebih dari pengalaman saya, mungkin bisa di-share di kolom komentar. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komennya.